dikatakan pembohong, Nabi dikatakan penyihir, penipu. Bahkan mereka mengatakan, aku hanya beriman kepada Allah saja, belum percaya kepada Nabi Muhammad. Maka di sini Allah bela Nabi Muhammad kekasihnya, turunlah wahyu ya melalui malaikat Jibril ya. Di surat tersebut Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, fastabi'uni, suruh mereka mengikutimu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa mereka. Itu saat itu. Maka ketika ayat ini turun, baru beberapa orang mau beriman kepada Nabi Muhammad, karena mereka pengen dapat cinta dan pengampunan dari Allah. Beliau bukan hanya diteror kata-kata saja, dicaci, dimaki, dihina, tapi beliau mendapatkan teror fisik, Bu. Diludahi. Mungkin kita pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad diludahi oleh seorang kaum Yahudi, seorang perempuan Yahudi. Setiap Nabi lewat, wanita ini meludahi Nabi saking bencinya sama Nabi. Diludahi kena pipinya Nabi, sama Nabi dilap pakai sorbannya. Nabi senyum. Kedua lewat lagi Nabi, diludahi lagi, kena lagi, dilap lagi sama Nabi. Ketiga mau lewat, sahabat nahan. Ya Rasulullah, jangan lewat deh. Aku yang gak kuasa nahan sakitnya ketika engkau diludahi. Tapi sahabat gak bisa apa-apa, Bu, karena sahabat pasti mengikuti anak Rasul. Rasul saja gak marah, Rasul diam, Rasul sabar. Kan berarti sahabat harus ikuti, harus diam, harus sabar. Tapi sakit kelihatannya. Bayangin ya, orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai ya, yang kita ikuti, tiba-tiba disakiti sama orang, pasti kita ikut sakit juga. Mungkin kalau kita hidup di zamannya Nabi, membersamai Nabi, kita nggak kuat, Bu, nangis di hati, tersayat melihat orang-orang memperlakukan Nabi seperti itu, diludahi. Akhirnya Nabi bilang, jangan, kalau aku nggak lewat ke situ nanti dia kecewa. Coba, Bu, kita kalau punya tetangga benci sama kita, kita lewat dia buang ludah, kita gimana tuh, Bu? Kesel ya, Bu ya, nggak mau lewat situ lagi. Ngapain lewat rumah itu? Tapi jalannya cuma satu-satunya di situ, Bu. Itu jalan utama, mau nggak mau ya kita harus lewat situ, kan gitu ya, Bu ya. Kalau mau lewat nunggu dia nggak ada dulu, kan gitu. Nabi ketika lewat ketiga kalinya orangnya nggak ada, Bu. Nabi bukannya senang, Bu, alhamdulillah orangnya nggak ada. Enggak, Bu. Justru Nabi tanya, kemana orang yang biasa berdiri di sini? Sakit ya Rasulullah. Nabi sedih. Nabi pergi ke pasar, beli buah-buahan. Nabi jenguk. Kalau kita gimana, Bu? Lewat rumah tetangga, orangnya nggak ada, nggak nongol, kata tetangga yang lain, dia lagi sakit. Terus kita bilang apa, Bu? Syukurin, rasain, kualat, gitunya, Bu. Itulah bedanya kita sama Nabi Muhammad, lembut akhlaknya. Ya, terus Nabi datangi rumahnya, Bu. Yang meludahi Nabi kaget. Muhammad, untuk apa kau datang jenguk aku? Engkau akan marah? Aku sudah berlaku buruk kepadamu. Aku bawakan buah-buahan.
datang menjengukmu. Tapi untuk apa? Aku sudah meludahimu. Karena engkau belum mengenalku. Makanya ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Kenali, Bu. Jangan cuma tahu doang. Kita tahu Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita nggak kenal. Bagaimana kita mau bersolawat? Bagaimana kita mau ngerjain sunnahnya? Yang ada kita anti solawat, yang ada kita anti ngerjain sunnah. Ya karena kita cuma tahu doang, tapi nggak mengenali, nggak cari tahu. Oh, ketika akhirnya kita kenal, mengenali, cari tahu. Oh, ternyata solawat ini begini keutamaannya. Oh, ternyata ngerjain sunnah itu begini. Oh, ternyata sifatnya Nabi itu begini, lembut, nggak mencaci ketika dicaci, nggak menghina ketika dihina, membalas kebaikan ketika diperlakukan buruk. Begitu orang tahu sifatnya Nabi, ya, yang benci jadi cinta. Nih, yang biasa meludahi, begitu tahu, oh ternyata Muhammad orangnya nggak seperti yang orang-orang bicarakan. Ternyata dia lembut, dia tidak punya dendam, padahal aku sering meludahinya. Akhirnya nih malu. Yang benci jadi cinta, turun hidayah dari Allah, ya. Tumbuh cinta. Nabi bilang dimakan ya buah-buahannya supaya cepat sembuh. Kalau udah sembuh, kamu bisa meludahiku lagi. Bu, gimana tuh Bu? Gimana Bu? Udah dikasih buah, didoain supaya sembuh, bisa meludahin Rasul lagi. Coba, ini akhlak Bu, membuat orang yang membencinya jadi malu, dimuliain, hingga turun hidayah dari Allah. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dapat hidayah, jadi cinta sama Nabi Muhammad. Maka kita teladani akhlaknya, ya Bu ya. Masih banyak sekali. Apa itu? Hah? Kok ada suaranya di sini? Ada dubbingnya nih. Nah, udah kayak di gua saya. Tuh, matiin ya. Ininya. Baik. Ada kembarannya saya Bu. Monggo silakan Mas, benerin dulu Mas. Benerin A. Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Bu, di sisi lain, Nabi sangat menjaga perasaan orang lain. Ya. Ini sebelum saya masuk ke temanya nih, tema utamanya karena nyambung nih dengan akhlaknya Nabi. Nabi menjaga perasaan orang lain, Bu. Ada satu cerita, ketika ada seorang laki-laki yang miskin, fakir miskin, tapi cinta banget sama Nabi. Dia mau nyenengin Nabi dengan apa yang dia punya. Suatu hari dia pergi ke pasar, dia pengen ngasih hadiah Nabi, pengen ngasih hadiah Rasulullah. Dia cuma punya uang yang sedikit, ya itunya lah uangnya. Dia ke pasar, dia berikan buah-buahan, tapi ternyata cuma dapat anggur saja. Dan itu anggurnya bukan anggur yang fresh, karena uangnya gak cukup. Dia cuma dapat anggur yang sisa, yang udah layu. Tapi karena niatnya pengen nyenengin Nabi, ngasih hadiah sama Rasulullah, dia bawa, dia berharap Rasul menerima pemberian hadiahku, walaupun kayaknya ini gak layak banget buat Rasulullah hadiahku. Tapi dengan cara inilah aku ingin menunjukkan kepada Rasul aku cinta, aku ingin menyenangkan Rasulullah. Dia datang menemui Rasulullah. Ketika itu Rasul di rumah masih dengan para sahabat duduk. Ketika datang,
ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku ingin memberikan hadiah untukmu, tapi mungkin hadiah ini gak layak untukmu ya Rasulullah. Ini bukan hadiah yang istimewa, ini anggur yang bukan anggur yang mahal. Tapi lihat, diterima oleh Rasulullah anggur itu. Rasul tersenyum mengucapkan terima kasih, lalu dimakan langsung anggurnya, Bu. Gak dilihat dulu sama Rasul, gak dimakan satu-satu. Rasul kalau makan anggur gak dipetik begitu pakai tangannya, Pak, enggak. Masih satu gerombol gitu, digigit dari gigitnya Rasul, dimakan, makan lagi, dicabutnya langsung dari giginya Rasulullah. Satu-satu dihabiskan, dinikmati di hadapan orang yang ngasih anggur ini. Udah habis anggurnya, sahabat nanya, orangnya udah pergi, ya, diucapin terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini yang ngasih anggur nih, yang gak nyangka anggurnya langsung dimakan sama Rasul, diterima sama Rasul aja dia udah bahagia, tapi ini dihabiskan di depannya, menangis bahagia. Sahabat nanya, ketika udah pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa anggur itu engkau habiskan sendiri? Engkau lupa sama kami. Biasanya engkau kalau punya makanan, engkau bagi kami satu-satu rata. Ini kenapa engkau habiskan sendiri anggur itu? Rasul bilang, engkau kalian tahu kenapa anggur ini aku habiskan sendiri? Karena rasanya tidak enak, asam. Kalau kalian, aku bagi anggur ini, ketika makan anggur yang rasanya tidak enak, asam, mungkin di hadapan orang ini yang ngasih anggur, kalian bisa buang anggur itu di hadapan dia. Kalian marah, kenapa memberikan Rasul anggur seperti ini? Ya. Itu kenapa aku tidak bagi untuk kalian, biarkan aku yang tahu rasanya itu. Itu, Bu, ngejagain perasaan orang yang ngasih. Di situ sahabat menangis, Bu, melihat akhlaknya Rasul. Rasul lebih memberikan rasa manis di hati orang lain, walaupun hatinya mungkin ngerasain anggurnya gak enak banget. Ibu makan anggur asam gimana sih, Bu? Ekspresinya Ibu gimana? Asam ada busuknya, ekspresi kita gimana? Iya, tapi Rasul makan anggur yang gak enak ini sambil senyum, Bu, ke orang yang ngasih. Coba, maka sahabat menangis. Rasul lebih memberikan rasa manis di hati orang lain, tapi walaupun hatinya sendiri mungkin ngerasain dulu, ini anggur gak enak banget sih. Kan gitu. Tidak semua orang bisa memberikan rasa manis di hati orang lain. Lebih banyak orang zaman sekarang mentingin perasaannya sendiri daripada mementingkan perasaan orang lain. Tapi tidak dengan Nabi. Rasulullah lebih mementingkan bagaimana orang lain itu di hatinya dipenuhi dengan rasa manis yang diberikan oleh Rasul. Walaupun hati Rasul mungkin tersayat-sayat ketika diperlakukan tidak baik, itu berarti Nabi mencontohkan kebaikan buat kita. Oke, kita masuk temanya, bagaimana ya melatih diri nih, mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Apakah kita mempersiapkan dirinya begitu masuk besok Ramadan baru kita persiapkan? Tidak. Sebelum Ramadan ada 2 bulan, Rajab, Sya'ban. Rajab sudah lewat, berarti bersyukur alhamdulillah kita disampaikan umur kita di bulan Sya'ban. Betul gak? Itu karena doa kita. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqana wa qina adzabannar. Hah? Oh bukan. Itu doa apa? Oh doa makan. Lapar soalnya, Bu. Ya, apa doanya? Allahumma barik lana
Ramadan. Ketika kita baca itu, Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Alhamdulillah sampai nih kita di bulan Sya'ban umur kita, dan semoga kita disampaikan sama Allah di bulan Ramadan. Berarti apa yang harus kita persiapkan? 2 bulan sebelumnya Allah udah kasih bagaimana keutamaan bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab itu termasuk salah satu di bulan yang haram, bulan yang mulia. Ya. Semua kebaikan dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang biasa, tapi maksiat kita pun juga dilipat gandakan ketika kita berbuat dosa. Maka jadikan bulan Rajab bulan untuk menanam, membuka pintu kebaikan, menanam. Apa yang kita tanam ya bakalan kita panen, kan begitu ya Bu ya? Apa yang kita tanam pasti akan berbuah, berbunga, akan tumbuh. Maka ketika bulan Rajab kemarin kita menanam kebaikan, di bulan Sya'ban inilah mulai tumbuh kebaikan-kebaikan itu. Benihnya mulai tumbuh, terus kita sirami supaya makin tumbuh, lalu berbuah. Kalau kita tanamnya biji buah-buahan, maka berbuah yang bakalan kita petik. Kapan metiknya? Kapan metiknya? Ketika Ramadan datang. Kita tinggal menikmati. Bahasanya saja menikmati, berarti nikmat sekali rasanya ibadah ini di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkannya dari mulai Rajab dan Sya'ban. Tetapi kan ini udah masuk bulan Sya'ban. 1 malam 1 Sya'ban kemarin, Senin malam Selasa, ya Bu ya. Nabi Muhammad ya, ketika dilihat oleh sahabat, Nabi Muhammad itu justru di bulan Sya'ban penuh puasanya, full puasanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rajab kemarin kau berpuasa, sekarang Sya'ban lebih penuh puasamu, full puasamu, untuk apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, banyak orang yang tidak tahu Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Mereka fokusnya di bulan Rajab dan Ramadan saja. Amal manusia diperlihatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah amalnya. Amal manusia yang dia kerjakan di bulan Sya'ban inilah diperlihatkan oleh Allah. Dan aku ingin ketika amalku diperlihatkan oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itu Nabi Muhammad yang udah maksum, dijamin masuk surga, gak punya dosa. Tapi ketika amalnya diangkat, diperlihatkan oleh Allah, beliau masih kepengen dalam keadaan berpuasa, Bu. Nah kita gimana, Bu? Ya, dijamin masuk surga juga belum, ya Bu ya. Imannya masih naik turun, dosanya masih banyak. Maka yuk manfaatkan sebelum masuk Ramadan, di Sya'ban inilah latih diri kita. Puasa yang masih punya hutang puasa, masih ada kesempatan nih di bulan Sya'ban. 30 hari menjelang Ramadan ada kesempatan buat bayar hutang dulu, kodok puasanya. Yang masih punya hutang ada kesempatan sambil melatih diri. Kalau udah terlatih, masuk Ramadan kan kita tinggal menikmati, Bu. Latih baca Quran. Nanti masuk bulan Ramadan udah terbiasa, nyentuh ke hati. Karena yang dibaca gak cuma bahasa Arabnya saja, Bu. Ini harus diperhatikan. Kita baca Quran, jangan hanya baca bahasa Arabnya saja tanpa nyari tahu artinya apa. Ibu, kalau hanya baca Quran, kita kalau hanya baca Quran yang kita baca
nggak akan tersentuh. Karena Quran itu interaksi kita sama Allah. Ya, menurut saya, bagi saya, Quran adalah sifat-sifat romantisnya Allah yang Allah turunkan di Quran. Allah banyak nyapa kita, Bu. Ketika kita sedih, atau ayat 40 Allah sapa kita, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersamamu, aku bersamamu, kata Allah. Romantis enggak, Bu? Belum tentu suami ngomong begitu. Ya, Bu, ya. Tapi Allah nyapa ketika kita sedih sendiri, nangis dalam diam. Di pertiga malam Allah bisikin kita, la tahzan, innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat 40. Ya, Bu, ya, itu romantisnya Allah. Bahkan ketika mungkin kita merasa sendiri, semua orang meninggalkan kita, gak peduli sama kita, lihat Allah di surat Ad-Duha, Allah katakan kepada kita di ayat ketiga, apa tuh bunyinya, Bu? Di ayat ketiga surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuh, di saat orang meninggalkan kita, Allah katakan tuh di surat Ad-Duha bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitanya aja yang jauh dari Allah, jadi gak merasakan Allah itu dekat sedekat urat nadi kita. Dekat di sini bukan dekat fisik ya, jauh kita, gak bisa kita menjangkau, gak bisa kita melihat Allah, jumpa dengan Allah. Kalau kita ahli maksiat, dosanya banyak. Yang bisa menjangkau itu, berjumpa dengan kekasihnya, hanya manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan kesempatan, ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang membawa ibroh untuk diri kita. Peristiwa apa itu, Bu, di bulan Rajab kemarin? Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, kota Mekah Al-Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa, kota Palestina. Dalam kurun waktu 1 malam, 1.500 km harus ditempuh. Recording in progress. Ya. Secepat kilat, Bu. Kalau pakai kalkulatornya manusia, gak mungkin dari Mekah ke Palestina secepat itu. Ya. Saya sering pernah ke Palestina, 5 kali saya ke Palestina. Jauh, Bu. Gak mungkin secepat itu ditempuh dari Mekah ke Palestina, kan gitu. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Memperjalankan kekasihnya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kota Palestina, dari bumi menuju ke 7 langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 7, hingga ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Kalau pakai kalkulatornya manusia, astronot dimanapun gak akan bisa mencapai, ya, sampai langit ke-7 dalam waktu 1 malam. Butuh waktu yang lama. Astronot loh, Bu, ya kan? Ini mustahil. Tapi lihat, yang menurut manusia mustahil tidak berlaku bagi Allah. Betul? Berarti di sini Allah ingin mengingatkan kita, Allah punya kuasa. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, terjadi, terjadi. Peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita supaya kita yakin dengan
dengan kuasanya Allah. Yang menurut kita mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Allah punya jalan yang jauh lebih mustahil lagi untuk mengabulkan doanya kita. Betul nggak, Bu? Ini perjalanan Nabi Muhammad. Itu maknanya, hikmahnya yang pertama dari Isra wal Mi'raj. Kita disuruh yakin dengan kuasanya Allah. Yang menurut kita mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, maknanya bulan Rajab kemarin Isra Mi'raj. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Betul. Lihat Nabi Muhammad sebelum diperjalankan dari Isra Mi'raj, perjalankan dari Mekah menuju Palestina. Betapa saat itu Nabi Muhammad sedang berduka. Dalam kurun satu tahun, beliau kehilangan dua orang yang paling dicintainya, istrinya dan pamannya. Siti Khadijah yang mensupport dakwahnya, wanita pertama yang mengimani bahwa Rasul adalah kekasih Allah ketika wahyu datang. Dan pamannya Abu Thalib walaupun belum seiman, bahkan Nabi pun gak bisa memberikan hidayah kepada pamannya karena hidayah mutlak milik Allah, betul. Tapi pamannya yang selalu mensupport dakwahnya Rasul, berada di paling terdepan untuk membela Rasulullah. Rasul berduka sekali ketika kehilangan dua orang yang dicintai. Maka Rasul pergi ke kota Taif berharap mendapatkan bantuan. Tapi yang ada, orang-orang Taif malah mengusirnya, melempari batu hingga berdarah-darah. Ibu pernah ke Taif gak? Yang umrah pernah ke Taif gak? Di Taif itu ada satu masjid bernama Masjid Kuk. Namanya Masjid Kuk. Kuk itu nih, Nabi sandarkan wajahnya ke tangannya. Nabi bersandar begini di tembok. Nah, Masjid Kuk itu sampai sekarang ada bekasnya itu. Nabi nyandarin begini, Bu, bersedih sambil membersihkan darah-darahnya. Maka ketika Nabi terluka, Nabi bersedih, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Diperjalankanlah dari Mekah menuju Palestina hingga ke Sidratul Muntaha, ke langit menuju Sidratul Muntaha, untuk berjumpa dengan kekasihnya. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Dibersihkan dulu hati baginda Nabi Muhammad, dibelah dadanya, dibersihkan, disucikan, ya, untuk jumpa dengan Allah. Di sini betapa Allah ingin memberitahukan kepada kita, manusia yang tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mampu berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan perjumpaan itu hanya berdua. Malaikat Jibril tidak menemani ini, dan menetapkan perintah tentang penetapan perintah sholat yang 50 waktu. Ketika mendapatkan perintah sholat 50 waktu, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, minta keringanan sama Allah. Umatmu gak akan sanggup sholat 50 waktu. Bener gak, Bu, kira-kira? Bayangin, Bu, kita sehari sholat 50 waktu. Gak bisa ngapa-ngapain ya, Bu, ya. Minta keringanan. Nabi jumpai Allah lagi. Ya Allah, sepertinya umatku gak akan sanggup sholat 50 waktu. Diringankan lagi oleh Allah, dikurangin lagi, sampai dapat 5 waktu. Nabi Musa bilang lagi, minta lagi keringanan, jangan 5 waktu. Umatmu gak akan sanggup sholat 5 waktu. Bener gak kata Nabi Musa? 5 waktu aja masih banyak yang gak mau sholat. Betul, Bu?
Padahal sholat adalah tiang agama. Ente punya agama tapi nggak sholat, hancur tuh agama. Ibaratnya punya tubuh tapi nggak punya kepala. Ya Bu, tubuhnya ada tapi nggak punya kepala. Makanya sholat yang belum sholat, nggak ada kata terlambat. Sholat tuh cuma sebentar kok Bu, sebentar nggak kira-kira Bu. Besok kita mati, kita udah nggak sholat lagi Bu, malah disolatin. Ya, berarti apa-apa ibadah yang ada di dunia cuma sebentar ya Bu ya. Besok kita meninggal dunia, maka kita meninggalkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Udah nggak kita kerjain, sholatnya udah nggak sholat lagi, udah nggak baca Quran lagi, udah nggak zikir lagi, udah nggak disuruh sedekah lagi, udah nggak disuruh berbuat baik lagi, udah nggak disuruh taat lagi. Udah selesai meninggal dunia, meninggalkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia, masuk ke kehidupan selanjutnya yang lebih mengerikan Bu. Kita di dunia bikin maksiat tapi dinikmati Bu, nggak takut kita, betul nggak? Tapi kehidupan yang mengerikan justru dimulainya kehidupan itu di mana? Alam kubur. Itu kehidupan yang mengerikan. Bukan berarti kita mati selesai, enggak Bu, dibangkitkan. Anak ninggalin, suami ninggalin, udah sepi, malaikat mungkar dan nakir bangunin kita. Bangun, malaikat. Mulai ditanya di situ, man rabbuka, man nabiyuka, dengan suara yang menggelegar. Takut kita. Kalau nggak bisa jawab, selesai kita. Cukup segitu enggak, terus setiap hari ada pertanyaan, setiap hari ada siksa. Mereka Bu yang sudah meninggal, yang ditanya, yang ditunggu apa sih Bu? Yang mereka tunggu dan yang mereka tanya kepada Allah, mungkin kepada malaikat, ya malaikat, kapan kiamatnya? Kapan kiamat datang malaikat? Kenapa mereka bertanya kapan kiamat datang? Karena siksa kuburnya selesai. Kalau udah kiamat berarti siksa kubur selesai. Kalau belum kiamat terus berjalan. Nah kita tinggal nunggu. Kita bukan nunggu kiamat lagi Bu, tapi yang kita tunggu kematian. Karena kematian datang kapanpun. Mati nggak nunggu tua dulu, yang muda mati. Mati nggak nunggu sakit dulu, yang sehat mati. Suami saya masih sehat Pak, nggak ada jantung, nggak ada kanker, sehat, paru-parunya bersih. Padahal beliau merokok. Masih muda, 40 tahun umurnya saat itu. Saat itu saya 37 tahun ketika kehilangan beliau. Sekarang saya 49 tahun. Ya. 1 tahun lagi kalau panjang umur bocah umur saya. Ya, saya beda 4 tahun. Berarti suami saya berapa sekarang umurnya? Hah? 50 berapa Bu? Kalau saya 49, 50 4 atau 3? 53. Gak ada yang tahu umur. Berarti yang ditunggu orang yang sudah meninggal adalah kiamat, kapan kiamat datang. Tapi yang ditunggu orang yang masih hidup, dia akan menunggu kapan jatahnya dia kembali kepada Allah. Mati milik siapapun, yang muda nggak tua mati. Tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi, betul Bu? Kita hanya menunggu. Sedangkan malaikat Israel dalam 1 hari dia bolak-balik 70 kali mengintai kita. 70 kali malaikat Jibril bolak-balik di hadapan kita. Saya masih ingat banget Pak, karena saya nemenin suami saya ya. Seminggu beliau nggak mau kemana-mana, nggak mau ceramah, di kamar aja, di rumah aja, ngabisin waktunya sama anak-anak sama istrinya.
Karena hari-hari sebelumnya full padat mobile. Setiap hari keluar, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, itu aja. Tapi ketika seminggu sebelum meninggal, beliau gak mau kemana-mana. Beliau di rumah. Bahkan ketika saya perhatikan, beliau pernah bilang begini, kenapa Bi? Ada cahaya yang lewat. Nah kita kan gak bisa tahu, orang kita gak ngerasain. Biasanya yang merasakan itu orang yang memang sudah dekat ajalnya. Oh berarti ini malaikat Jibril dalam satu hari, malaikat Israel dalam satu hari bolak-balik 70 kali di hadapan kita. Kalau malaikat Israel dalam satu hari bolak-balik di hadapan kita selama 70 kali, lantas masih beranikah kita meninggalkan sholat? Lantas masih beranikah kita bermaksiat? Masih beranikah kita lalai? Mungkin di hitungan ke-70 dicabut nyawa kita. Kita sedang bermaksiat. Kita sedang ninggalin sholat. Selesai su'ul khotimah, na'udzubillah min. Ibaratnya di hadapan saya ada orang bawa senjata, ngintai saya, megang senjata di hadapan saya, melototin saya, mantengin saya, ngeliatin saya. Apakah saya masih berani lari, Bu? Atau mungkin saya nyolong di hadapan dia? Gak akan saya lakukan. Bisa saja dia langsung nembak saya, mati saya. Betul, Bu? Berarti saya harus jaga akhlak saya di hadapan orang yang sedang bawa senjata, yang sedang mengancam nyawa saya. Begitu juga kalau malaikat Israel dalam satu hari 70 kali bolak-balik di hadapan manusia, apakah kita masih mau berani bermaksiat? Ini saja. Ya, jadi kembali, apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan nih, mumpung masih Sya'ban. Keutamaan Sya'ban ya, mustajab untuk kita berdoa. Doa, lalu latih, persiapkan mental, hati, jiwa. Pertama tuh taubat, sholat taubat terus, memohon ampunan Allah. Ya, latih nih, bersihin hati. Yang pertama, niatkan kita sholat taubat. Lakukan sholat taubat setiap hari. Bahkan suami saya sering banget tuh ngingetin saya, nih kalau lagi di luar kota telepon, jangan lupa sholat taubat. Sampai saya nanya, kenapa sih tiap hari harus sholat taubat? Kenapa sebelum tidur harus sholat taubat? Saya sampai nanya sama suami saya, lah kok nanya? Emang kita gak punya dosa? Emang tiap hari kita gak bikin dosa? Kadang kita gak sadar 24 jam dosa apa saja yang kita lakukan. Mungkin kita dosa lisan, nyakitin orang, nyakitin hati anak-anak kita, nyakitin suami, suami nyakitin istri. Mungkin kita nyakitin orang tua kita, nyakitin tetangga, saudara. Gak ada yang tahu 24 jam apa yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, minta ampun, diampuni. Tapi ketika berbuat salah di hadapan manusia, ini yang repot. Kalau manusia gak ridho, dituntutnya bukan di dunia, di akhirat, kan begitu, Bu. Makanya sholat taubat sebelum tidur, sebisa mungkin sholat taubat, kata suami saya. Mentaubati 24 jam tadi aktivitas kita. Kali aja ada maksiat di situ. Kali aja ada yang haram masuk ke dalam mulut kita. Tobat deh 24 jam. Ya Allah, ingatkan saya jika 24 jam tadi saya bermaksiat. Malam ini saya bertobat, ya Allah. Mungkin saya lupa nyakitin orang dengan lisan saya. 24 jam tadi mungkin saya lalai waktunya, gak baca Quran, gak zikir, gak sholat, istighfar. Doain terus orang yang mungkin benci sama kita, gak suka sama kita, doain saat sholat taubat. Ya Allah,
yang sudah zolimi saya. Bahagiain dia, kasih dia hidayah, berkahi hidupnya. Itu, ampuni jika hari ini saya pernah menyakiti orang lain, dan saya sudah mengampuni mereka yang menyakiti saya, sudah memaafkan mereka yang menyakiti saya. Selesai, Bu, bersih.